DSA sudah saya disertasikan di Universitas Hasanuddin bersama 5 orang yang lain, berarti 6 orang menjadi sebuah penelitian, pohon penelitian riset yang cukup baik. Jadi saya kira ini nanti tentu dari ID juga tentu di dalam ID itu ada tentunya perhimpunan keprofesian. Kita fokus kepada keputusan etik. Mengiklankan diri itu dokter tidak boleh. Diduga menarik biaya yang besar itu tidak boleh. Secara etika ya. Itu kan ada berbau kekuasaan. Sementara di sini kan berbaunya akademik, ilmiah, ya kan, etika kedokteran gitu. Sementara ini berbau kekuasaan. Sebenarnya harus dibuktikan sebenarnya, tetapi beliau beberapa kali undangan tidak datang. Saya tidak menanggapi surat itu karena saya tidak dapat suratnya. Ini sudah sering sekali Dokter Terawan diperlakukan seperti ini, dibully segala macam, dan beliau itu selalu meletakkan dirinya itu ke dalam penyelenggaraan Tuhan, dan dia itu seorangnya religius. Yang ditangani oleh Menteri Kesehatan itu kan juga bukan hanya urusan COVID. Dan saya melihat Dokter Terawan bekerja sangat keras. Dan tidak ada cerita korban dari Pak Terawan. Seorang terawan yang begitu baik, yang begitu menolong, diperlakukan seperti itu, dan dia kan seorang sosok yang besar itu ya. Kalau menurut saya itu terawan itu aset bangsa yang tidak ada duanya. Dengan pemikirannya, dengan keahliannya, dia dihormati di luar negeri, tapi dikebiri di negeri sendiri. Itu yang terjadi. Pemecatan mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto oleh Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dari keanggotaan menunjukkan hilangnya tujuan dan fungsi profesi dokter. Baik Dr. Terawan dan IDI juga dinilai masih terlibat ego sektoral. Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia atau ALPA Asmi Syahputra merespon langkah IDI memecat Dr. Terawan. Pemecatan terhadap Terawan diketahui dari surat edaran berkep Surat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK IDI. Perbedaan terkait metode terapi DSA Dr. Terawan Agus Putranto yang merasa telah teruji secara faktual pada pasiennya yang memang beliau memiliki kompetensi keilmuan. Di sisi lain, IDI lembaga asosiasi menggunakan pendekatan kewenangan yuridis dan sanksi organisasi pada anggotanya. Demikian ujar Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia atau ALPA Asmi Syahputra. Asmi menuturkan semestinya IDI mendukung metode yang diterapkan Dr. Terawan. Asmi menegaskan metode yang diterapkan oleh Dr. Terawan bisa menjadi aset intelektual bangsa. Karenanya hal ini perlu ditangani dan peran pemerintah dengan langkah cepat dengan bijak. Demikian papar Asmi. Dengan demikian Asmi menilai IDI sebagai rumah bagi ilmuwan profesional tidak bijaksana ketika memberhentikan Dr. Terawan. Pasalnya kata Asmi secara tugas IDI semestinya dapat menghimpun segenap potensi dokter seluruh Indonesia. Lalu menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan profesi kedokteran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, termasuk meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera. Demikian papar dosen hukum Universitas Trisakti ini. Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI memecat mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Pemecatan Terawan diketahui dari surat edaran berkep Surat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK IDI pada Sabtu 26 Maret 2022. Surat tersebut berisi tentang penyampaian hasil keputusan MKEK tentang Dr. Terawan Agus Putranto, SPRAD, dalam surat tertanggal 8 Februari 2022. Surat itu juga memuat hasil keputusan MKEK pasca rapat pleno MKEK Pusat IDI pada 8 Februari 2022. Mereka mendasarkan pemecatan Terawan. Oleh MKEK IDI, Terawan dinilai melakukan pelanggaran etik berat atau serious ethical misconduct, serta tidak melakukan etikat baik sepanjang 2018 sampai 2022. Anggota fraksi PDIP DPR RI Ripka Jiptani membela Dr. Terawan Agus Putranto yang dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Menurut Ripka, pemecatan Dr. Terawan itu terlalu mengada-ngada dan kental dengan nuansa politis. Karena apa? Kalau dari sisi dokter kesalahan dia, dari sisi dokter hampir tidak ada. Demikian ujar Ripka. Ripka mencontohkan metode cuci otak ala Dr. Terawan yang dikenal DSA atau Digital Subtraction Angiography. Saat itu IDI mempersoalkan DSA dari Terawan dengan alasan belum ada uji klinis di Indonesia. Akan tetapi, Ripka menganggap tidak ada kesalahan yang dilakukan Terawan dalam metode tersebut.
Pak Terawan dalam menjalankan DSE itu tidak pernah ada korban dari tingkat pejabat sampai rakyat biasa dilakukan dengan baik-baik. Demikian katanya. Namun karena ikatan kuat antar teman sejawat atau dokter, padahal kata Ripka banyak juga dokter-dokter yang melakukan malpraktik. Namun karena ikatan kuat antar teman sejawat atau dokter, maka dokter-dokter lepas dari jeratan malpraktik itu sendiri. Bahkan masih banyak korbannya pasien atau masyarakat karena pembelaan MK atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, karena ikatan teman sejawat itu seperti teman kandung, demikian tuturnya. Lebih mengherankan lagi, sambung Ripka, IDI mempersoalkan vaksin Nusantara yang sedang dikembangkan Terawan, di mana seharusnya Terawan diapresiasi karena memiliki jiwa nasionalisme tinggi dengan mengembangkan vaksin dalam negeri. Soal vaksin Nusantara, saya rasa itu kan malah yang bagus ketika Republik impor vaksin dari Cina. Pak Terawan jiwa nasionalismenya tinggi, dia tetap percaya Indonesia bisa menciptakan vaksin sendiri. Artinya berdaulat di bidang kesehatannya itu tinggi. Trisakti yang dimiliki itu sangat kuat dengan keyakinan suatu saat kita bisa membuat vaksin. Demikian ujar Ripka. Soal nuansa politis, kata Ripka, yang juga seorang dokter, IDI sebagai organisasi profesi bisa saja ditarik oleh kelompok tertentu dalam rangka menuju pemilu 2024. Saya rasa ini ada unsur politis, sekarang ini kan ada Kongres, Munas, apalah itu suasananya menuju 2024. Karena ini ada pergantian presiden, kita tahu semua organisasi, itulah penilaian saya soal pemecatan Dr. Terawan sebagai orang yang top sebetulnya. Demikian tegasnya. Saya sendiri sebagai dokter ada di belakang Pak Terawan. Terus maju Pak Terawan, tandas Ripka.